maka harus dilakukan sesegera mungkin, haruslah dilakukan pengendalian menggunakan fungisida kontak, yaitu untuk melindungi tumbuhan agar patogen mati sebelum mengadakan infeksi, karena hanya membunuh patogen yang berkontak langsung. Karena disebut dengan kontak, jadi harus berhadap-hadapan antara bahan kimia dengan OPT sasarannya. Kemudian jika fungisida sistemik ini karena memang dari dulu ya, tahun 1970-an, ini fungisidanya yang dapat diserap oleh tumbuhan dan diangkut di dalam badan tumbuhan dan dapat membunuh patogen yang sudah berada dalam badan tumbuhan yang sudah mengadakan infeksi. Atau jadi fungisida sistemik ini dia akan tinggal dulu diserap oleh tanaman, kemudian jika patogen ataupun hama akan muncul dan melakukan invasi serta memakan daun atau tanaman yang memang sudah difungisida, maka dia secara perlahan-lahan akan mengalami kematian. Dan fungisida sistemik ini juga ada efek negatif dan positifnya. Jika negatifnya itu maka dia akan terserap oleh tanaman, dan jika dikonsumsi oleh manusia maka bahan aktif itu akan berakumulasi pada tubuh kita. Ini yang tidak diinginkan. Jadi itu untuk membedakan antara fungisida kontak dan fungisida sistemik. Dan saudara-saudara sekalian harus paham dan tadi baru sedikit dengar tentang ya. asdos ya. Jadi seperti itu. Ini dari Jogja ya Mas? Kemudian ada apa Mas? Ada 3 sifat fungisida. Udah alumni atau masih kuliah? Ini ada semester 6 bersifat fungisida. Kalau artinya Mas ini dari Jogja juga fungisida dapat membunuh fungi atau jamur, dan fungistatik artinya fungisida tidak membunuh jamur tetapi menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, serta bersifat genestatik artinya fungisida dapat mencegah perkembangan dari spora yang dihasilkan. Saya ngambil di Jember soalnya. Saya lanjutkan perkuliahan kita. Mohon maaf tadi ada kendala. Untuk fungisida yang baik ini memiliki sifat-sifat yang baik, di mana fungisida ini dapat meracun patogen sasarannya. Jadi sesuai dengan sasarannya dan kontak langsung pada sasarannya. Kemudian tidak meracun tumbuhan sehingga tidak bersifat fitotoksik atau dapat melukai atau membunuh dari tanaman budidaya. Kemudian tidak meracun manusia dan hewan, sama yang saya ceritakan tadi, bahwasannya apabila residu yang dihasilkan dari fungisida kimia itu tidak tertinggal terlalu lama, baik pada jaringan maupun di luar tubuh tanaman itu sendiri, sehingga tidak dapat menimbulkan keracunan yang apabila manusia itu mengkonsumsi. Karena manusia pada dasarnya apabila dia ingin mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran mentah, jika tidak dilakukan pencucian secara baik dengan air mengalir, maka yaitu kontaminasinya itu baik dari bahan kimia seperti fungisida, insektisida, bahkan pada unsur hara kimianya. Jadi ini kemudian murah dan mudah didapat. Jadi memang sediaannya itu di kios-kios pertanian itu murah, karena jika dilihat dengan petani kita yang memang masih menengah ke bawah, jadi kalau murah biasanya dibeli oleh mereka, dan jika mahal maka
akan tidak dibeli. Tapi banyak sebenarnya seperti produk-produk yang saya katakan tadi dari industri-industri pestisida, karena memang harganya yang tidak bisa dibeli oleh orang Indonesia pada dasarnya, ya maka tidak mungkin kita mendapatkan teknik pengendalian menggunakan fungisida yang baik secara baik dan nyata. Kemudian dapat disimpan lama tanpa menurun mutunya. Ini kemudian tidak merusak peralatan yang digunakan atau bersifat korosif. Jika memang ada bahan-bahan kimia yang memang dirasa itu dapat mengganggu dan merusak pada alat-alat pertanian seperti korosif, kemudian cepat berkarat. Ini biasanya bahan-bahan dari timbal, kemudian seng, kemudian tembaga, atau sediaan-sediaan yang berbentuk das atau tepung. Ini biasanya dapat menyumbat pada nozzle yang untuk aplikasi pestisida atau peralatan yang biasa digunakan. Kemudian mudah melekat dan merata pada permukaan tanaman, kemudian aktif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sama halnya dengan sistemik. Sistemiknya ini harus kita lihat juga, oh ini bertahan lama atau tidak pada tanaman. Kemudian mudah disiapkan dan mudah diaplikasi. Kemudian aktif dalam waktu yang tidak terlalu lama agar tidak banyak meninggalkan residu pada hasil pertanian dan lingkungan. Karena memang kontak secara langsung. Jadi yang berhubungan dengan manusia itu memang saat ini adalah produk-produk hortikultura seperti sayuran, buah-buahan. Ini paling banyak kita secara tidak langsung tanpa ditanya, tidak perlu bertanya, kita sebenarnya sudah aktif menjadi pengkonsumsi bahan-bahan atau barang-barang pertanian yang memang berbahaya untuk tubuh kita. Ini perlu, apalagi kalian suka makan lalapan. Nah, ini perlu harus dilihat oleh kalian apakah mengganggu kesehatan atau tidak. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang disinyalir itu dari akumulasi bahan-bahan berbahaya yang dikonsumsi oleh manusia yang tidak dirasakan oleh mereka, ternyata memang menimbulkan efek negatif. Contohnya kanker, karsinogenik pada darah kita. Dari bahan apa? Kalian dijajah sama penyedap masakan. Belum lagi ini bahan-bahan dari bahan-bahan kimia. Ini sudah ya banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Kemudian untuk pemakaian fungisida, maka yang pertama dilakukan adalah spraying atau penyemprotan untuk areal pertanian dan hortikultura. Kemudian penyerbukan atau dusting untuk areal perkebunan yang luas.